damai di dunia. Bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua belum sempurna, sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa karena semua cita-citamu tertunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurleni Septika, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Palembang. Pada modul 3.1 saya mempelajari tentang cara pengambilan keputusan. Ternyata pengambilan keputusan itu banyak pertimbangannya yang harus diperhatikan, yaitu memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Nah, sekarang saya akan melakukan kegiatan wawancara bersama 2 kepala sekolah untuk menganalisis bagaimana cara pengambilan keputusan kebijakan universal. Mau tahu kegiatan wawancaranya? Yuk kita lihat video selanjutnya. Lagi bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Mohon izin, Bu, kami di sini minta untuk mewawancarai kepala sekolah perihal sharing terkait pengambilan keputusan kebijakan universal. Sebelum kita melakukan wawancara, mohon izin waktunya ya, Bu ya. Oke. Sebelumnya silakan mohon kesempatan atau izin Ibu untuk memperkenalkan diri. Silakan. Ya. Saya Kepala Sekolah SD Negeri 21 Ibu Lydia Triza. Kebetulan sudah menjabat kepala sekolah sudah hampir 8 tahun. Dan saya sendiri bertugas di SD 21 ini baru 2 tahun. Oke. Masuk tahun ketiga. Iya, luar biasa, Bu ya. Sudah lama, Bu ya, di dunia perkepala sekolahan, Bu ya. Luar biasa berarti pengalamannya, Bu ya. Baiklah, Bu, izin waktunya, Bu, untuk ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Untuk pertanyaan pertama, Bu, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan agar termasuk dalam kategori dilema etika atau bujukan moral? Sebagai seorang kepala sekolah, ya, kalau ditanya konflik masalah yang ada di sekolah, ini cukup banyak, ya, cukup banyak. Tapi kalau menjurus ke etika atau moral, ya, kalau sudah etika berarti ada moral di situ, ya. Nah, jadi kalau berhubungan dengan etika dan moral, kita angkat boleh satu kasus yang pernah terjadi di SD 21, yaitu adanya konflik antara guru dengan pegawai di SD Negeri 21, ya, guru antara guru dengan pegawai. Nah, terus kalau cara identifikasinya itu selaku kepala sekolah, saya sendiri, alhamdulillah, saya yang namanya selama ini menjalankan tugas, saya itu tidak duduk di tempat tugas saya itu jalan. Oke, Bu. Dan alhamdulillah dari seringnya saya keliling atau jalan-jalan mendekati rekan-rekan guru, ternyata saya mendapat info itu adanya konflik antara guru olahraga dengan UB. Nah, ternyata konflik ini kayaknya sudah hampir, tanpa setahu saya sudah hampir ini ya, kayak menjurus ke kriminal. Oh iya, ya. Bu. Okay. Nah, jadi pada saat itu saya mulai mengadakan langkah-langkah itu. Saya tidak cukup menerima satu informasi dari rekan guru. Jadi saya mencari dari beberapa rekan guru dan mencari kebenaran-kebenaran itu. Gini loh, dalam keseharian kita ini, yang 2 orang teman kerja kita ini pasti ada tempat curhatnya. Iya, benar. Ya, yang si A mungkin curhatnya ke yang lain, yang ini juga curhat ini. Atau kemungkinan betul-betul ada orang yang memang tempat mereka curhat berdua yang sama. Nah, dalam hal itu kita bisa langsung nih tahu, oh ini benar nih kasus ini berarti harus segera dituntaskan.
Jadi sudah kita dapat informasi tadi dari rekan-rekan kerja tadi, barulah kita menyelesaikan, ngambil kesimpulannya, mengambil keputusan bagaimana nih caranya lagi. Kalau tadi kita sudah tahu nih masalahnya ini, masalah yang kita ambil sudah ini. Nah sekarang bagaimana tindakan kitanya? Nah, Oke, baiklah, berarti cara untuk mengidentifikasinya itu mencari informasi dulu Bu ya, dari sumber-sumber terdekat bagi orang yang bermasalah tersebut. Nah sekarang Bu, bagaimana cara Ibu memutuskan sebuah permasalahan tersebut ketika permasalahan itu kita rasa sama-sama benar Bu? Iya, gini, kalau gitu kita anggap si A benar-benar tidak bersalah dan B tidak bersalah, itu mungkin kesalahpahaman yang terjadi ya. Maka itu kita selaku kepala sekolah harus meluruskan dan kita memanggil kedua orang ini, apa masalah yang terjadi yang sebenarnya. Karena kalau menurut info yang ada kan mungkin bisa sama, bisa tidak kan informasinya kan. Bisa kemungkinan sama dengan data yang kita dapat atau kemungkinan jauh sekali, makanya kita panggil kedua-duanya. Oke, berarti setelah dapat informasi dipanggil untuk cross check ke sumbernya langsung. Baiklah Ibu. Nah selama ini menurut Ibu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu alami selama ini? Langkah-langkahnya yaitu tadi ya, pertama tadi kita mencari informasi dulu. Setelah kita mencari informasi, kira-kira informasinya sudah dapat, kita panggil mereka berdua. Tapi nggak langsung kita manggil dulu, karena kita cari dulu kira-kira orang yang benar-benar netral dalam hal ini. Kalau kebetulan saya di sini, tempat curhat saya ada guru agama. Sebetulnya di sini ada wakil ya. Wakil di sini ada wakil kesiswaan, ada wakil kurikulum, ada wakil kepala sekolah. Nah kebetulan yang tempat saya curhat ini bukan berarti saya tidak mengabaikan yang dua ini, enggak. Tapi karena memang cocoknya saya ke sini ya saya makanya cari yang agama tadi. Saya curhat di situ dan saya menceritakan masalah kejadiannya, dan saya juga langsung menyuruh beliau untuk mencari info lagi siapa ada yang salah, dan alhamdulillah setelah dapat dan beliau menyarankan kalau gitu segerakan kita panggil mereka berdua. Berarti luar biasa Bu ya tahap-tahapannya, dari tadi mencari informasi dari teman sekeliling, yang kedua tadi memanggil orang yang bersangkutan Bu ya, selanjutnya juga meminta informasi atau meminta saran dari teman sejawat Bu ya, atau rekan-rekan kerja. Nah menurut Ibu, cara yang setelah Ibu lakukan itu apakah sudah efektif untuk menemukan solusinya? Alhamdulillah kayaknya sudah ya, karena alhamdulillah kayaknya sekarang ini sepengetahuan saya sendiri, beliau berdua ini sudah akrab kembali, berarti sudah menyambung lagi silaturahminya. Alhamdulillah Bu ya, berhasil berarti Bu tadi ya langkah-langkahnya. Nah Bu, sekarang hal apa yang mungkin atau selama beberapa bulan ini Ibu alami mempunyai sebuah masalah tapi agak sulit untuk menyelesaikan solusinya, untuk mencari solusinya? Ada permasalahan apa Bu yang menurut Ibu agak sulit untuk menemukan solusinya atau titik temunya sampai saat ini? Ada nggak permasalahan lain? Kayaknya sih sampai detik ini sih alhamdulillah aman-aman ya, nggak ada masalah. Paling juga yang agak sedikit mengganjal di hati itu adanya kasus antara siswa dengan siswa ya, yang melibatkan guru. Kadang-kadang contohnya aja anak itu kan berantem sama-sama dia atau kejar-kejaran gitu kan, terus tahu-tahu anak yang satu ini dapat musibah, terus dari pihak sekolah udah ngambil tindakan nih, anak tersebut sudah diberawat, sudah dibawa ke rumah sakit, dan si orang tuanya ini masih ngeyel gitu. Sudah dijelasin bahwa anak dia salah tapi dia nggak mau ngaku salah anaknya kan. Nah jadi tapi alhamdulillah lambat-lambat kita kasih pengertian ke beliau bahwa nih Pak, ini anak loh kasusnya, bukan kasus orang tua. Jadi kita pun dalam mengambil hal ini kita nggak bisa mau egonya kita pasang, enggak. Tapi benar-benar kita harus benar-benar ngikutin iramanya dulu, kemana nih orang tua, sambil kita menarik beliau untuk ikut ke kita gitu, ya. Berarti permasalahan yang dihadapi kepala sekolah ini Bu bukan hanya sesama teman sejawat, bukan saja sesama dengan siswa, tapi juga orang tua juga Bu ya. Banyak permasalahannya Bu ya. Iya. Banyak.
Baiklah Bu, sekarang dalam menyelesaikan masalah tersebut, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah itu, ataukah ketika ada masalah langsung segera diselesaikan? Ya itu tadi ya, kalau yang namanya terprogram itu nggak ada jadwal tersendiri khusus untuk itu ya. Tapi ketika kita nemuin masalah, kita ikutin langkah-langkah dari awal, kita selusurin, ya insya Allah lah ya, kemana kebenaran itu pasti ada. Jadi ya yang jelas kita harus ini aja ikutin tahap-tahapnya juga. Tahapnya Bu ya, tahap-tahap yang telah dijelaskan tadi Bu ya. Oke, selama ini adakah orang atau faktor pendukung yang membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Oh banyak, karena saya kerja tidak sendiri. Iya, luar biasa Bu ya. Saya kerja bersama rekan-rekan guru ya. Bu. Nah jadi alhamdulillah teman curhat saya itu tidak hanya yang tadi saya sebut ya, guru agama enggak, semuanya pun kadang-kadang kalau saya lagi dapat masalah kira-kira yang mengganjal di hati, langsung saya ajak cari informasi yang lain. Berarti Ibu ini sosok kepala sekolah yang memang berkolaborasi dengan teman sejawat sama guru-guru Bu ya. Tidak ini ya, tidak harus sendiri menyelesaikan permasalahannya Bu ya. Nah Bu, dari semua runtutan yang kita diskusikan hari ini, menurut Ibu ada nggak pembelajaran atau pesan Bu untuk yang bisa diambil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Yang jelas kesannya itu ya, selaku kepala sekolah kita tidak hanya dengan duduk manis, kita pasang telinga, kita pasang mata, karena informasi-informasi itu kita dapat bukan dari kita, kadang-kadang informasi dari rekan-rekan kerja, jadi itu sangat menentukan. Oke, ya. Jadi memang harus bersikap terbuka Bu ya, bersikap terbuka juga harus demokratis. Luar biasa Ibu. Baiklah Ibu, terima kasih waktunya karena telah menyempatkan untuk melakukan wawancara bersama saya Bu ya. Mungkin ada pesan Bu untuk saya Bu selaku calon guru penggerak Bu dalam menyelesaikan permasalahan ini, saya pribadi mungkin Bu. Iya, jadi gini loh, kayaknya pesannya cuma satu. Ketika kita duduk menjadi seorang kepala sekolah, jangan menjauh dari rekan-rekan kerja. Gitu ya. Dan jangan menganggap rekan kerja itu bawahan kita. Karena istilah anak buah atau bawahan saya itu udah fatal untuk kepala sekolah, karena kita ini sama loh, sama-sama seorang pendidik. Gitu. Ya, luar biasa Bu. Terima kasih banyak Ibu Lydia atas waktunya. Mohon maaf jika mengganggu waktunya Bu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ingin hidup damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua belum sempurna sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Habib? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasa tetap Pak ya? Alhamdulillah masih puasa. Di akhir Ramadan Pak ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Mohon izin Bapak, saya Nurleni Septika, calon guru penggerak angkatan 7. Mohon izin untuk mewawancarai Bapak terkait tentang sharing pengambilan keputusan kebijakan universal oleh kepala sekolah. Baiklah Pak, sebelum kita memulai, mohon waktunya Bapak untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Habibana, saya PLT Kepala Sekolah SDN 22 yang mulai menjabat terhitung Januari sampai sekarang, dan insya Allah nanti sampai seterusnya menjadi yang sebenarnya, artinya definitif. Amin, insya Allah Pak ya, luar biasa Bapak ya. Terima kasih Pak. Baiklah Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Mohon waktu dan izin Pak ya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama Pak, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan yang Bapak hadapi selama ini menjadi kepala sekolah? Ya, mengidentifikasi atau kita kelompok-kelompokkan ya. Ya, ketika ada permasalahan, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasinya, mengenali masalah tersebut? Ya, terima kasih. Jadi tentunya seluruh kepala sekolah lah yang namanya di Sumatera Selatan ini banyak permasalahan yang diterima, yang didapatkan di dalam kepemimpinannya. Terutama misalnya di dalam kepemimpinan untuk menutupi sesuatu yang sifatnya sudah berjalan dan jangan sampai itu terlepas atau terputuskan. Katakanlah misalnya dalam hal kita
untuk kebutuhan sekolah, misalnya wifi kan sangat perlu untuk guru-guru dan juga untuk anak-anak, dan begitu kan dengan VLN-nya atau listriknya itu sangat perlu untuk malam, untuk segala macam ada kegiatan, dan juga PDAM-nya, PDAM itu kan air kan, jadi sangat diperlukan sekali di dalam setiap sekolah. Nah tentunya di dalam pelaksanaan memenuhi segala kebutuhan itu ada kendala kita pada saat mau pembayaran. Selama ini pembayaran itu memang kita ada bantuan dari dana BOS. Tetapi kebanyakan sebelum datangnya atau cairnya dana BOS, tentunya kepala sekolah dengan dewan guru dan stafnya berusaha bagaimana caranya agar kebutuhan yang diperlukan tadi jangan sampai terputus atau artinya dicabut oleh pihak yang sifatnya berwenang. Nah dalam hal ini sebagai kepala sekolah saya mengambil keputusan untuk meminjam, tapi meminjam ini bukan meminjam rekanan, tetapi meminjam di sekolah itu sendiri. Yang kebetulan di sekolah kami ada sebangsa persatuan untuk dana sosial, di mana setiap bulan itu guru-guru disuruh mengumpul sebanyak uang 30.000, dan banyak sekali sih kegunaan dari uang tersebut. Di antaranya misalnya kalau ada yang sakit, ada yang meninggal, atau ada yang menikah, kan semua itu bantuan. Nah, dalam hal ini untuk menutupi yang 3 tadi, misalnya wifi, PLN dengan PDAM, kita berkoordinasi dengan tim atau bendahara dari dana sosial untuk meminjamkan uangnya untuk menutupi daripada kebutuhan sekolah. Karena kan ini sudah berjalan 4 bulan. 4 bulan ini semua kepala sekolah dimanapun itu menantikan datangnya atau kucuran uang BOS. Tetapi sampai saat ini belum ada. Tentunya untuk menutupi kita akan pinjam uang di sana sini kan. Makanya saya pinjam tadi dengan dana sosial. Alhamdulillah sampai ini April kita tidak ada kendala untuk pembayaran. Demikian Bu. Alhamdulillah. Berarti Pak ya cara mengidentifikasi tadi berarti mengenali dulu permasalahannya di mana, selanjutnya mencari solusi di internal Pak benar, ya. Benar. Jangan selesaikan solusinya di dalam sekolah ini. Iya, tidak sampai keluar kita. Iya. Nah sekarang Pak ketika ada permasalahan Pak ya, ketika ada permasalahan yang dihadapi kepala sekolah, yang permasalahan itu benar sama benar. Nah, bagaimana cara Bapak memutuskan suatu permasalahan tersebut? Ketika persolusinya itu, ini kalau kita pihak ke sini benar, kalau pihak ke sini benar. Gimana cara Bapak untuk menentukan salah satu dari yang benar dan benar itu, Pak? Benar. Sering memang terjadi seperti itu, Bu ya. Di satu sisi itu kita anggap benar, dan di satu sisi juga kita anggap benar, sehingga kita sulit untuk memutuskan mana yang terbaik. Tetapi yakinlah, kalau menurut saya Bu, bahwa dari yang terbaik itu pasti nanti ada yang lebih terbaik. Artinya begini, ketika kita menghadapi sesuatu yang seperti itu, katakanlah misalnya di bawah wewenang kita sebagai kepala sekolah antara guru dengan guru. Kalau saya, mungkin langkah saya yang pertama, saya tidak temukan dulu mereka di dalam satu forum. Kita ambil satu persatu, panggil satu-satu ke kantor menghadap, kita ambil permasalahan apa yang dihadapinya. Yang berikutnya juga baru yang kedua, kita ambil permasalahan apa yang dihadapinya. Tentunya pada saat sebelum itu di forum memang mereka sudah sama-sama berkeras ya, menyatakan bahwa itu benar. Nah kita sebagai kepala sekolah tidak bisa menyalahkan antara satu dengan yang satunya lagi. Makanya saya ambil tadi, saya panggil, dan kita cari solusi di dalam situ, karena mereka sama-sama benar. Dan akhirnya mungkin strategi seorang kepala sekolah memanggil guru itu bahwa nanti kamu seperti ini saja, kamu seperti ini saja, sehingga pada saat kita dipertemukan di dalam ruang yang orang banyak tahu, itu sudah deal. Merasa itu jalan yang terbaik. Jadi seolah-olah yang peserta itu tidak tahu bahwa mereka sudah kita panggil, sudah kita kasih solusi, sehingga nanti kamu seperti ini, nurut dulu seperti ini. Kalau tidak seperti itu tidak akan selesai. Ya, berarti jadi dari belakang panggung Pak ya. Benar, seperti itu. Jadi karena benar kata agama, katanya kalau menegur orang itu sebaiknya bukan di depan umum, tapi di belakang, Pak ya. Jadi saya pernah benar melihat seperti ini. Ketika ada guru bermasalah, dia menghadap kepala sekolahnya, pas dia keluar dia tidak bersedih, tapi dia ketawa. Artinya apa yang dilakukan di dalam itu? Saya akan berusaha seperti itu. Bahkan saya sudah katakan dengan guru-guru saya, kalau kamu minta izin silakan, tampil saya guyon.
Tapi kalau mau ngomong saya sambil ketawa dulu ya. Jadi saya senang melihatnya. Nggak apa-apa kamu keluar pasti saya izinkan, tapi coba sambil ketawa. Artinya biar mereka enak kan, tidak ada rasa di dalam itu. Jadi saya mau ambil seperti itu. Jadi kalau memang kebanyakan kita kalau dipanggil kepala sekolah, biasanya ada permasalahan apa, pas dia keluar mukanya agak masam seperti apa, sembrut. Nah, saya ingin setelah dia keluar dia malah ketawa, sehingga orang mengira kok seperti main-main saja dia ke dalam seperti itu. Tidak paling tegang, seperti itu ya. benar, Pak. Nah, baiklah Pak, tadi langkahnya sudah Bapak bahas. Yang pertama tadi memanggil satu persatu Pak ya, panggil orang yang satu ini, selanjutnya orang satu ini, terus diselesaikan. Selain itu ada nggak Pak langkah-langkah atau prosedur lagi untuk menyelesaikan permasalahan selain memanggil tadi? Setelah memanggil dan mencari solusinya, ada nggak prosedur atau langkah-langkah lainnya yang Bapak telah laksanakan sebelumnya? Kalau yang untuk saat ini rasanya belum ada sih, baru langsung memanggil yang bermasalah itu saja. Nah, kalaupun misalnya ada permasalahan yang sifatnya tidak dua orang atau satu orang dia masih ini, kita bisa selesaikan dalam sifat forum kan. Kita lihat kondisinya lah. Kalau memang kondisinya sifatnya memang mereka sama-sama berkeras, bersetegang antara satu dengan satu, itu tidak ada yang mau ngalah, boleh seperti itu. Tetapi kalau apabila di dalam itu biasanya kalau kita ada di dalam rapat seperti itu, perseteruan antara guru dengan guru, kita selaku kepala sekolah, mereka menghargai kita sebagai kepala sekolah, mereka mengikuti. Jadi mungkin seperti itu. Sesuai dengan sila keempat kita Pak ya, musyawarah mufakat dulu Pak ya. Benar. Baiklah. Nah, sekarang menurut Bapak, apakah langkah musyawarah atau mufakat yang Bapak jelaskan tadi itu merupakan cara yang efektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang telah Bapak selesaikan sebelumnya? Terima kasih. Saya tidak mengatakan bahwa itu efektif, tidak efektif. Karena mungkin di sisi lain ada orang menilai bahwa itu tidak terlalu efisien, tidak terlalu bagus. Mungkin mereka punya cara tersendiri. Tapi kalau menurut saya seperti itu, kita boleh saja ketika di SD 22 ini seperti ini, di SD berikut yang lain, tempat lainnya seperti ini, itu boleh-boleh saja hak mereka kan, bahwa mereka menganggap oh ini yang terbaik menurut saya. Sementara di sisi lain, ketika kita tempat orang, itu bukan tidak efisien, boleh saja. Tetapi ketika ada sesuatu permasalahan yang menurut kami itu sudah maksimal, ya sudah kami ambil keputusan itu. Dan keputusan itu berjalan sesuai apa yang sudah kita sepakati. Misalnya dalam bentuk, apa kita buat dalam kurun waktu 6 bulan atau 1 tahun. Dan biasanya guru-guru itu apabila keputusan itu sudah ditetapkan oleh kepala sekolah, mereka menjalankan, walaupun adalah sebagian merasa saya kok udah enak, udah sesuai, udah setuju segala macam, itu terserah. Tetapi kalau kita lihat pada waktu saat kita mengambil keputusan lebih dari separuh yang setuju, ya sudah kita enjoy saja. Tinggal mereka seperti ini silahkan. Memang di dunia ini Bu ada dua lah, ada yang sifatnya baik, ada yang tidak baik, ada yang baik-baik memperlihatkan baik padahal di luar dia tidak baik. Jadi biarlah itu kembalikan ke atas, yang penting kita melaksanakan tugas sesuai apa yang kita putuskan, itu menurut kita benar. Iya benar Pak ya. Jadi terserah pembicaraan orang seperti apa, yang jelas kita mengutamakan kepentingan bersama. Benar. Ya? Oke. Baiklah. Nah Pak, selama 4 bulan ini Pak ya, Bapak menjadi kepala sekolah, ada nggak kira-kira satu permasalahan yang Bapak ngerasa cukup sulit untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Atau yang untuk masalah ini sulit sekali, apa ya kira-kira solusinya kayak gitu? Yang atau agak membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan? Selama 4 bulan saya kira untuk 4 bulan ini tidak ada sih, cuman saya melihat ya ini tadi, karena tadinya kita guru, kita tidak tahu bahwa permasalahan setelah menjadi kepala sekolah atau pemimpin ya, saya lihat cuma mungkin di dana bos ini saja sih permasalahan. Dan saya kira tidak juga saya, bahkan semua, katakanlah kita ini satu IB 1 ini ada 29 negeri dan ada 9 swasta. Itu kalau di WA itu pembicaraan mereka seperti itulah. Ujung-ujungnya ke dana bos tidak keluar, kapan keluar. Artinya bahwa hal ini sangat-sangat, kalau katakanlah sekarang ini sangat sakral lah, sangat viral lah ya. Iya benar. Dan kita juga tidak bisa istilahnya kita mau menuntut kehendak kita cepatlah keluarkan, cepat, tidak bisa karena kan dari pusat. Cuman mungkin ada proses-proses yang memang harus kita lalui dulu, sehingga dengan ada proses itu mungkin yang ada duluan, ada yang pertengahan, ada akhir, tapi intinya semuanya tetap dapat, mungkin demikian. Permasalahan umum itu Pak ya, umum, di kalangan kepala sekolah Pak ya, tentang dana. Karena dana itu kan menyangkut semua kepentingan tuh ada di situ semua benar. pelaksanaannya tuh.
Nah Pak, sekarang ketika Bapak mengalami atau mendapati sebuah permasalahan di instansi yang Bapak pimpin, ada nggak jadwal tertentu yang Bapak tentukan atau saya harus menyelesaikan masalah tersebut setiap akhir bulan ataukah langsung diselesaikan pada saat itu juga? Benar. Kalau saya sih tidak buat jadwal, Bu. Mungkin karena baru berapa bulan kan, artinya masih bisa diatasi. Ketika permasalahan itu datang, saya sudah katakan dengan guru-guru, saya orangnya mau cepat, tidak mau yang lambat. Dan juga kalau ada pun sifatnya kewajiban kamu juga, ketika memang ada, saya tidak mau nahan-nahan. Artinya kalau memang hari ini ada, langsung saya berikan. Tidak mau saya tunda 2 hari, 3 hari, 4 hari. Tapi dengan catatan juga, kamu juga di dalam bekerjanya harus bagus. Nah, paling seperti itu. Artinya tidak ada jadwal sih. Kalau memang pada saat itu harus kita bisa selesaikan hari itu juga. Kenapa kita hari itu kita bisa kerjakan hari itu, kita mau tanda sampai besok kan? Kebanyakan kita seperti itu, Bu. Misalnya kita misalnya ada tempat orang mau minta bantu, adalah alasan dia bahwa inilah ini. Kalau saya tidak bisa, kalau memang hari itu ada semua peralatan, kenapa kita harus mundurkan atau kita membuat mereka harus sehari 2 hari berikutnya lagi akan datang? Artinya ketika permasalahan itu ada dan bisa kita pecahkan saat itu, kita pecahkan. Dan ketika dia memerlukan waktu, ya kita harus gentleman lah, katakan dengan guru bahwa terus terang untuk saat ini saya belum bisa putuskan. Kita tunggu waktu dulu dalam beberapa hari, mungkin ada dari ibu-ibu masukan. Karena saya yakin begini, pada saat permasalahan itu ada, kita kan otomatis tidak dalam keadaan kepala dingin. Kita kan panas. Kalau suasana panas, semua itu keluar pokoknya. Nah, setelah reda dalam beberapa hari, mungkin dia menyadari, saya ini salah sebenarnya seperti ini. Oke lah, saya ini kepala sekolah dulu. Itu mungkin jalan salah satu itu, Bu. Iya. Berarti ketika ada permasalahan, sebisa mungkin diselesaikan secepatnya, benar, Pak. Benar. Terutama berkaitan dengan hak guru, Pak, benar. Diberikan, jangan sampai menunda. Benar. Ya, baiklah, Pak. Nah, sekarang Pak, menurut Bapak, ketika Bapak mengalami sebuah permasalahan atau sebuah dilema dalam menentukan keputusan, ada nggak orang atau faktor yang mendukung Bapak atau membantu Bapak menyelesaikan permasalahan tersebut? Iya, terima kasih. Kalau untuk sementara, saya tetap mengambil keputusan untuk sendiri. Tetapi walaupun kita ambil keputusan, kita kan ada kriteria-kriterianya bahwa kita berhak memutuskan itu dalam hal yang mana kan. Tentunya kalau dalam hal yang baik, insya Allah semua ikut. Tetapi kalau keputusan kita itu tidak baik, walaupun mereka pada saat kita memutuskan hanya ikut-ikutan setuju, di belakang pasti mereka tidak setuju. Kenapa? Saya pikir ada 2 permasalahan. Kalau satu yang kita putuskan itu memang benar-benar baik dan bagus, insya Allah diikuti. Tetapi kalau kita memutuskan dalam keadaan terpaksa, sehingga di dalam bawahan kita itu ada yang setuju, itu kurasa yang tidak benar. Artinya kita memutuskan itu memang kita sudah perhitungkan, kira-kira ini bagus atau tidak. Tetapi kalau misalnya dalam satu sekolah itu ada 20 orang, 1 atau 2, 3 orang sifatnya tidak mendukung, tetapi dia tidak kelihatan, tetapi selaku kepala sekolah dia tahu, kurasa itu wajar-wajar saja. Artinya sudah separuh lebih mengikuti keputusan yang kita lakukan. Artinya faktornya itu, Pak, tergantung dari forum, Pak, ya. Benar. Forum yang setujunya berapa persen, yang tidak setuju berapa persen. Ketika melebihi dari setengah, itu artinya keputusannya sudah final, atau sudah bisa ditentukan atau diambil keputusan. Benar. Nah, Pak, kita tiba di akhir pertanyaan, Pak. Nah, sekarang saya meminta pembelajaran apa, Pak, kira-kira yang bisa Bapak ambil atau Bapak pesan kepada kami untuk mengambil keputusan selaku menjadi seorang pemimpin nanti. Benar. Yang pertama, yang kita harus ambil keputusan bahwa memang setiap kepala sekolah itu berhak dia memberikan keputusan atau mengambil kebijakan. Tetapi sebelum hal itu terjadi, kita filter dulu. Kita pikir-pikirkan dulu, apakah ini benar yang akan saya putuskan. Karena secara agama, itu pertanggungjawabannya itu, Bu. Pertanggungjawaban kita nanti ada di akhirat. Artinya kita diktator misalnya bahwa keputusan saya ini setuju tidak setuju, mau tidak mau harus kamu ikuti. Kalau kamu tidak ikuti silahkan kamu cari tempat lain. Artinya itu tidak benar kan. Jadi pesan saya nanti yang para kepala sekolah yang baru, jangan kita seperti itu. Artinya kita ikuti alur daripada bawahan kita. Jangan kita harus mengatakan setiap ada keputusan saya yang berhak karena saya kepala sekolah, saya pemimpin di sini. Kalau kamu tidak setuju silakan. Kupikir itu hal itu tidak bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan apapun yang ada di sekolah itu kita redam. Artinya kita tidak udah sampai ada orang yang tahu lah
karena itu intern kita kan. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya sangat aktual lah di sekolah kita itu disampaikan kepada orang luar, sehingga orang luar akan ketawa kan, malah dia senang, oh ternyata seperti itu. Artinya sebagai seorang pemimpin jangan sampai kita mengumbar lah, paling tidak membuka aib kita dengan kawan-kawan walaupun itu kawan akrab, karena walaupun kawan akrab di suatu ketika kawan itu akan menjadi tajam dengan kita ketika ada permasalahan dengan kita. Jadi artinya hati-hatilah juga kita dalam berbicara itu, di dalam menyampaikan dengan kawan. Karena itu sifatnya kan pribadi kita ya, jangan sampai orang tahu. Mungkin itu secara garis besar ya. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Abi. Sudah beberapa pertanyaannya sudah dijawab dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya Bapak. Ya, sama-sama. Semoga kami bisa menjadi pemimpin masa depan yang tidak melupakan tanggung jawab dan kewajibannya Pak ya, dan mementingkan keputusan bersama dengan cara demokrasi seperti pesan Bapak tadi Pak ya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Mohon doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna, karena kau hidup dengan seutuhnya. Kaki di